Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir Scrum Project Management, Program Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia, untuk itu izinkanlah saya menyampaikan video demo proses manajemen proyek dari kelompok kami. Saya Anya, perwakilan dari Scrum Dating 3 atau Scrum Date Kelompok 3, bersama teman-teman saya, Marifa Kurniasari, Azhara Khairun Nabil, Muhammad Nurwidya Ardiansyah, dan Dwi Kurniawati. Dalam Scrum Project Management ini, memiliki tema Sustainable Development Goals atau SDGs, dengan subtema yang kami pilih adalah pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Dengan latar belakang keterbatasan lapangan pekerjaan di masyarakat dan minimnya pengalaman pekerjaan, membuat seseorang sulit mendapatkan pekerjaan. Oleh sebab itu, kami memiliki ide untuk membuat platform yang menghubungkan para pencari pekerjaan dengan kriteria yang ditentukan. Dengan adanya platform ini, memudahkan mereka untuk melamar pekerjaan di sekitar tempat tinggal, serta bagi mereka yang belum memiliki pengalaman dalam bekerja. Kami memiliki proyek yang berjudulkan Pengembangan Aplikasi Pencarian Pekerjaan Go Workly, atau bisa disebut dengan aplikasi Go Workly, dengan deskripsi proyek sesuai dengan latar belakang, yaitu sebuah platform yang menghubungkan antara pemilik usaha atau pencari jasa dengan masyarakat yang membutuhkan pekerjaan. Selain itu, kami juga membatasi pekerjaan dalam aplikasi Go Workly, yaitu terdiri dari UMKM dan pekerja rumahan. UMKM sendiri meliputi all shop dan industri rumahan, serta pekerjaan rumahan meliputi pengasuh anak, sopir pribadi, ART, dan tukang kebun. Target pengguna aplikasi ini adalah masyarakat umum minimal usia 15 tahun. Dalam proyek ini, kami membagi beberapa role, yaitu sebagai Scrum Master ada Marifa Kurniasari, Product Owner ada Azhara Khairun Nabil. Selanjutnya, pada Development Team terdapat 3 anggota, yaitu Dwi Kurniawati, Muhammad Nurwidya, dan saya sendiri, Anya Fitri Adilaloe Sitayu. Selain itu, kami juga memiliki rencana ke depan untuk aplikasi Google ini dimulai dari visi, menghubungkan para pencari pekerjaan dengan kriteria tertentu untuk memudahkan pelamar pekerjaan di sekitar tempat tinggal. Target grupnya adalah masyarakat umum yang ingin mencari pekerjaan, pemilik UMKM atau industri rumahan, dan pencari jasa pekerjaan rumahan. Needs: membantu untuk mencari lowongan pekerjaan tanpa memandang pendidikan terakhir dan kategori usia. Produk, tentunya aplikasi Go Workly, yaitu sebuah platform penyedia informasi lowongan pekerjaan yang terpercaya. Bisnis goal kami adalah menurunkan angka pengangguran, membantu masyarakat dalam suatu wilayah tertentu untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan skill yang dimiliki. Kompetitor kami adalah LinkedIn dan Facebook. Untuk kekuatan dan kelemahannya adalah sudah terkenal dan memiliki kerjasama dengan banyak perusahaan, dan kelemahannya adalah terdapat syarat khusus dalam latar belakang aplikasi LinkedIn dan Facebook. Revenue streams, premium account dapat melihat rating dan review sebelumnya. Cost factor adalah sponsorship, investor, kerjasama dengan pemerintah, channels, Google Ads, dan Play Store. Jadi ini adalah daily scrum dari kelompok kami. Tidak setiap hari selalu update di Trello, karena kita bersifat diskusi melalui grup WhatsApp. Jadi di sini hanya beberapa saja yang sudah dituliskan. Mulai dari produk backlog itu ada login, sync up, beranda, dan PPT ini adalah pitch deck untuk tugas terakhir, sprint backlog. Sini sudah ada penanggung jawabnya masing-masing. Dan di sini sudah ada juga in progress, tapi ini sudah selesai. Ini hanya sprint review pertama kami.
Lalu ada retrospektif. Di sini ada beberapa hal yang menjadi dampak positif dan negatif dari Scrum Project ini. Untuk dampak positifnya adalah kami bisa mengenal apa itu Scrum, mendapatkan teman dari univ atau jurusan lain jadi bisa berbaur, terus melatih kerjasama tim, dapat mengetahui kemampuan diri, dan dapat belajar bagaimana tahap-tahap dalam membuat suatu produk. Untuk hal negatifnya dari kelompok kami adalah koneksi atau jaringan di internet itu terhambat karena wilayah tertentu. Lalu yang kedua adalah bertepatan dengan kegiatan luar sehingga menimbulkan bentrok jadwal antara kelas kuliah dengan kelas Scrum. Serta yang menjadi improve kami adalah komunikasi tim, kesadaran untuk deadline tugas, untuk mengatur waktu dalam menyelesaikan tugas tim. Itu beberapa retrospektif dari kelompok kami. Selebihnya langsung kami selesaikan dalam PPT. Nah, selain retrospektif yang kami tuliskan di Trello, ada juga di Miro. Ini dari kelompok kami, kelompok 3. Nah, ini yang akan kami mulai adalah komunikatif. Semua anggota harus bisa mendominasi dan mengimbangi untuk project. Jadi semuanya harus terlibat langsung untuk project Scrum ini. Jaga kekompakan tim, karena nanti bila kita tidak kompak, maka project kami tidak akan selesai. Nah, untuk itu kami harus kompak dalam mengerjakan project ini. Yang keempat, ada berani menyampaikan tanggapan terhadap pendapat saat di grup diskusi. Jadi semuanya aktif dan merespon ketika ada salah satu anggota atau beberapa anggota yang bertanya atau memberikan pendapat. Nah, yang terakhir ada meet rutin yang terjadwal, misalnya seminggu 1 kali untuk berdiskusi tentang proyek ini. Ini hal-hal yang akan kami berhenti lakukan adalah miskom, karena itu sangat tidak efektif sekali. Dan yang kedua ada tugas yang menjadi tanggung jawab masing-masing kurang terpenuhi, sehingga terkadang beberapa anggota random dalam mengerjakan tugas untuk memenuhi deadline yang sudah ditetapkan. Dan yang ketiga adalah kurang terencana saat memulai tugas. Karena beberapa tim kami terkadang tidak bisa ikut Zoom, jadi mereka yang tidak ikut Zoom kurang memahami tugasnya apa. Nah, ini yang akan kami lakukan secara berkelanjutan, yaitu toleransi untuk anggota jika kurang paham dengan materi, self-learning, karena kami memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, sehingga kami harus bisa belajar mandiri dalam mengerjakan proyek Scrum Management ini. Kerjasama dan respon saat diskusi, ini termasuk keaktifan para anggota, pengertian antara anggota kelompok. Nah, yang ini sangat dibutuhkan sekali dalam suatu kelompok, karena jika tidak ada pengertian dari masing-masing anggota, maka kemungkinan kelompok itu akan terpecah belah. Nah, ini adalah hal-hal yang kita lakukan atau yang harus kita lakukan, serta aksinya itu seperti apa. Kita ambil salah satu contoh saja yang ada di sini. Dengan isu berani menyampaikan tanggapan, contohnya adalah terkadang saat salah satu anggota menyampaikan pendapat, tidak semuanya memberikan tanggapan, baik itu tanggapan setuju maupun tanggapan penolakan. Aksinya selalu memberikan tanggapan baik itu setuju atau tidak setuju, agar yang memberikan masukan tahu reaksi dari masing-masing anggota. Nah, ini sangat penting sekali dalam suatu kelompok, karena dengan begitu anggota lainnya mengetahui apakah salah satu seorang atau ada seseorang yang tidak setuju atau kurang berkenan dengan masukan yang diberikan oleh anggota lain. Nah, itu salah satu contohnya.